kelas ini menunjukkan tadi batas bawah 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40 dan seterusnya. Kemudian yang dituliskan di sini ini adalah titik tengahnya tadi. Oh, titik tengah. Titik tengah kelas sebelumnya tidak ada, titik kelas sebelumnya nggak ada dan seterusnya. Nah, di sini 3 ini apa? Frekuensinya. Jadi kalau kalian lihat di sini 10 sampai 20 frekuensinya 3, 20 sampai 30 6. Nah, kita lihat di sini 10 sampai 20 3, 20 sampai 30 6 dan seterusnya. Yang ini 0 karena memang tidak ada. Setelahnya ini tidak ada. Jadi ini adalah contoh histogram. Jadi digambarkan dengan cara mencari batas atas dan batas bawahnya berapa, lalu frekuensinya berapa. Angka-angka yang ditampilkan ini adalah nilai titik tengahnya. Oke, histogram. Kemudian berikutnya adalah poligon. Pada saat poligon kita menggambarkannya adalah dari grafik yang ini tadi, kemudian dari titik-titik tengahnya kita tarik garisnya. Jadi pada saat di sini 0. Kemudian di sini titik tengahnya 15 frekuensinya 3 di sini. Lalu kita tarik dari 0 ke 3 di sini. Lalu titik tengah kelas berikutnya adalah 25 frekuensinya 6 di sini. Di sini 6, berikutnya titik tengah berikutnya 5, berikutnya lagi 4, 2, berikutnya lagi 0 seperti ini. Jadilah menjadi begini. Ini adalah dari titik tengah di dalam histogram tadi. Jadi nanti kalian menggambar poligonnya itu bisa jadi satu sama histogram, lalu cari titik tengahnya langsung tarik garis seperti ini. Ini poligon. Berikutnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu kumulatif artinya adalah jumlahan. Jadi dijumlah. Jadi kalau tadi adalah 10 sampai 20 ada 3 frekuensinya, lalu 20 sampai 30 frekuensinya ada 6, maka pada saat diubah menjadi frekuensi kumulatif di sini jadi 9. Jadi 3 ditambah 6 jadi 9. Lalu di bawahnya lagi ada 5, maka nanti frekuensi kumulatifnya 14 dan seterusnya. Jadi ini semua frekuensi kumulatif dihitung dari ini kemudian dijumlah, jadilah nanti total terakhir adalah harus 20. Nih 20. Nanti kalau diubah menjadi persen juga sama kayak tadi. 3 pertama kan ada frekuensi 3 dibagi 20, 6 bagi 20 berapa nanti total. Atau bisa juga 3 dibagi 20 15%, 9 dibagi 20 45% dan seterusnya. Caranya bisa macam-macam. Ini kemudian dari frekuensi kumulatif ini kita bisa gambarkan ogive-nya. Jadi kalau ogive itu kita menggunakan batas bawah, bukan menggunakan titik tengah. Titik tengah tadi adalah pada saat kita menggambar poligon. Pada saat menggambar ogive kita menggunakan batas bawah. Ogive ini berarti ogive kurang dari. Cara membacanya adalah kurang dari 10 ada berapa? 0. Kenapa 0? Kita lihat di sini. 10 sampai 23. Yang kurang dari 10 berapa? Enggak ada artinya 0. Berarti 0. Terus ini 10 sampai 20 berarti kurang dari 20. Ada berapa? 3. Maka berikutnya 23. Kurang dari 30 ada berapa? 9. Nah, 9 dan seterusnya. Nah, ini pada saat kita ngomong frekuensi, ini adalah sudah dibentuk menjadi persentage. Jadi kurang dari 10 0, kurang dari 20 15%. Nih 15%. Kurang dari 30 45% di sini. Kurang dari 40 udah sekian persen maksudnya. Jadi ini adalah gambar ogive. Ini adalah cara lain untuk menampilkan data dalam bentuk gambar. Kalau datanya adalah merupakan data yang numerik. Jadi kita tadi sudah membahas yang sebelah kanan ini. Jadi kita sudah bisa membuat tabelnya, membuat histogramnya, lalu membuat poligonnya dan ogive-nya. Ogive adalah menggunakan batas bawah, poligon adalah menggunakan titik tengah.
Histogram adalah menggunakan batas bawah dan batas atas. Nah, berikutnya adalah apa ini kalau kita mau menggunakan stem and leaf display. Bagaimana caranya? Gitu ya. Caranya diurutkan dulu. Lalu berikutnya adalah dikelompokkan seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Jadi kelompok satuan mana, kelompok puluhan mana, dan seterusnya. Jadi kalau di sini nanti ada kelompok satuan, berarti 4 saja. Kemudian kelompok puluhan 58, 24, dan seterusnya. Oke, nanti silahkan kalian coba untuk latihan. Kira-kira dari data ini seperti apa gambar stem and leaf-nya berdasarkan pembahasan saya di awal tadi. Nah, berikutnya ada juga yang menggunakan scatter plot. Jadi pada saat scatter plot itu adalah seperti ini. Jadi nilainya berapa, lalu yang ke atas itu adalah persentiknya seberapa. Jadi kalau nilainya saya misalkan aset saya adalah nilainya $15, nanti tingkat pengembaliannya berapa persen, dan terusnya nanti ada di sini. Ini contoh scatter plot pada saat scatter plot ini digunakan pada saat kita mempunyai datanya adalah bivariate. Ini jadi kesimpulannya adalah pada saat kita punya data, dilihat dulu nanti datanya itu tipenya apa, apakah tipe numerik ataukah tipe kategorikal, ataukah tipe-tipe data yang berkelompok. Kemudian kalau tipe datanya sudah jelas, kalian lihat dulu data yang kalian punya itu univariate atau bivariate. Univariate artinya variabelnya hanya satu, kalau bivariate berarti lebih dari satu. Contohnya tadi, kalau saya hanya memperhatikan jenis investasi berdasarkan jenis investornya, maka itu namanya adalah univariate. Jadi jenis investornya aja. Lalu kalau bivariate berarti ada jenis investor, lalu di jenis kotanya, dan seterusnya, itu berarti bivariate. Nah, kalian menggambarnya dalam bentuk apa? Nanti di sini sudah ada penjelasannya. Jadi kalian tidak bisa semaunya sendiri menggunakan saya pokoknya ini menggunakan scatter plot, tidak bisa. Jadi ada ciri-cirinya sendiri kapan scatter plot itu bisa digunakan. Baik, jadi untuk topik bahasan kita kali ini cukup sekian. Nanti berikutnya ada latihan-latihan soal, nanti kalian bisa gunakan sebagai latihan. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita bahas di dalam forum yang biasa kita lakukan di seri TS. Baik, itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.